Hari-hari masih ada yang di luar? Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, satu hal yang sangat lumrah diungkapkan di dalam wacana spiritual adalah setiap diri, setiap jiwa adalah manifestasi dari Sang Sumber. Ya. Jadi kita semua ini sama. Kita semua sekali lagi adalah pengejawantahan atau manifestasi dari Tuhan. Maka pada setiap diri itu pasti punya benih keilahian. Dan setiap jiwa esensinya adalah Tuhan itu sendiri. Jika begitu, ya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama pada sesi kali ini. Ya. Begini, ya. Saat jiwa ini hidup dengan badan fisik, dia punya perangkat kesadaran ragawi, ya otaknya itu. Otak mendapatkan input data dari panca indera. Otak mengambil kesimpulan setelah menganalisa. Ya. Kita mengerti segala sesuatunya dengan otak kita. Ini yang kemudian disebut sebagai kesadaran ragawi. Ya. Saat kita menyadari diri kita siapa, namanya siapa, terlahir dari orang tua yang mana, ya, itu bentuk-bentuk kesadaran ragawi. Nah, orang dengan kesadaran ragawi itu belum tentu menyadari bahwa di dalam dirinya ada sang jiwa. Makanya secara faktual ada orang yang menyangkal keberadaan jiwa. Ya, bagi sebagian orang jiwa itu cuma ilusi. Karena bagi sebagian orang, ya, diri ini, tubuh ini cuma kumpulan dari atom-atom, ya, yang memancarkan daya listrik tertentu. Dan kita ini hanya sekumpulan fenomena kimiawi. Ya, jiwa itu nggak ada bagi sebagian. Nah, kenapa ini terjadi? Sekali lagi, karena orang dengan kesadaran ragawinya itu bisa memilih untuk tidak terhubung dengan realitas keilahian di dalam dirinya. Ya. Lebih jelasnya begini, Bapak dan Ibu semua yang saya kasihi. Ya. Di dalam diri kita ini kan ada keberadaan ilahi, ada Tuhan yang nyata yang kita sebut sebagai diri sejati atau Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, Anda yang ada di sini semua saat ini, kalau melangkah, kalau mengambil keputusan, benarkah semuanya sudah mendengarkan pesan dari dalam? Benarkah Anda setiap langkah dituntun oleh Tuhan? Ya, jawabannya pasti belum tentu. Kenapa? Karena kita memang punya pilihan. Pilihan untuk mengakui dia ada atau tidak. Pilihan untuk mengikuti dia atau tidak. Itu namanya kehendak bebas. Itu namanya free will. Maka, ya, harus dimengerti. Jadi walaupun yang ilahi itu ada di sini, tidak semua orang itu adalah keberadaan yang bisa menumbuhkan realitas keilahian itu. Lebih jelasnya, ya, walaupun yang ilahi itu Tuhan yang nyata ada di sini, tidak semua orang itu setia kepada Tuhan. Sebagian besar orang itu hidup hanya di dalam kesadaran ragawinya, hanya mengikuti egonya. Nah, ketika kemudian seseorang itu konsisten mengikuti egonya, dia akan membentuk nasib yang tidak sesuai dengan rancangan agung. Saat setiap orang itu konsisten mengikuti egonya, ya, sekali lagi, dia akan menjauhkan dirinya dari kehidupan surgawi. Secara praktis bagaimana? Begini rumusnya, ya. Saat manusia itu tidak konsisten ada di dalam keheningan, sebaliknya konsisten mengikuti pikirannya. Pikiran itu dalam banyak hal bentuknya adalah prasangka, ya. Itu akan memicu apa yang disebut sebagai penumpukan sisi gelap di dalam diri. Ego, prasangka pikiran
itu akan memicu gejolak emosi. Saat Anda tidak hening, Anda sangat mudah dilukai oleh perkataan orang lain, tindakan orang lain karena prasangka Anda. Contoh nyata, Anda yang masih punya pasangan, ya. Kalau pasangan Anda berkata-kata dan bertindak tidak seperti yang Anda mau, Anda akan menyangka dia telah dan tengah melecehkan Anda. Dia telah dan tengah menistakan Anda. Anda menganggap diri Anda tidak dihargai oleh dia. Ya. Itu akan menciptakan apa yang disebut sebagai hati yang terluka. Ya. Jadi lagu-lagunya Betharia Sonata, ya, itu sebetulnya menggambarkan manusia dimensi 4, ya. Dikit-dikit terluka, dikit-dikit merasa dikhianati, itu dimensi 4, ya. Sekali lagi, itu terjadi karena kita tidak masuk ke dalam keheningan, tetapi hanya hidup di dalam kesadaran ragawi. Kesadaran ragawi itu pasti penuh dengan prasangka. Oke, prasangka menimbulkan gejolak emosi. Gejolak emosi menjadi pangkal dari luka di dalam hati. Ya, selebihnya begini. Ego, pikiran yang tidak dikelola, tidak diselaraskan lewat keheningan, sebaliknya diikuti penuh, ya, dia terpisah dari kesejatian, itu juga akan membuat di dalam diri kita ini yang tumbuh bukan benih keilahian, tetapi sebaliknya adalah keangkaran murkaan, ya, keserakahan, kesombongan, ya, semangat mau mengalahkan orang lain. Itu muncul dari mana? Muncul dari pikiran. Oke. Nah, ringkas cerita, ketika manusia itu selama puluhan tahun hidup di dalam kebiasaan demikian, itu pasti di dalam dirinya penuh dengan luka. Luka secara emosional yang kemudian kita sebut sebagai luka batin atau luka jiwa. Perasaan, ya, sakit karena dikhianati, sakit karena diabaikan, sakit karena merasa direndahkan, dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah sebagian dari sisi gelap yang menghalangi atau menjadi tirai antara kita dengan diri sejati. Sisi gelap yang lain dari mana munculnya? Ya tadi, ketika kita punya kesombongan, keserakahan, saya pokoknya harus mendapatkan apa yang saya mau, ya. Itu juga semakin membuat kita punya tirai dengan diri sejati. Belum lagi, ya, sebagian orang sengaja nggak sengaja membuka portal dimensi dengan alam bawah, menciptakan keterjeratan jiwa oleh apa yang saya sebut sebagai kuasa kegelapan atau darkness. Ini menjadi pemertebal dari sisi gelap di dalam diri kita. Nah, karena ada sisi gelap di dalam diri kita, inilah kita tidak bisa terhubung penuh dengan diri sejati dan tidak bisa hidup di dalam kebahagiaan surgawi. Nah, sekali lagi, laku spiritual kita ini diorientasikan untuk membuat Anda bisa melampaui atau menyenangkan semua sisi gelap ini. Nah, secara praktis begini Bapak dan Ibu, ya. Meditasi itu bisa membuat kita secara efektif membereskan sisi gelap yang ada di lapis kesadaran luar. Kita menyebutnya conscious mind. Contoh, ya, kita baru saja dipisu-pisui atau dimaki-maki oleh orang seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Itu masuk ke conscious mind kita, ya. Nah, dengan meditasi ini kita kan diajari, ya sudah, diterima, dimaafkan. Kita bisa menyembuhkan itu. Tetapi bukan berarti kalau itu sudah beres kemudian kita selesai dari yang disebut sebagai luka batin atau sisi gelap. Karena sisi gelap yang lain itu ada bertumpuk-tumpuk, ya. Nah, meditasi seringkali membuat kita membereskan yang lapis luar, menyingkapkan yang di dalam. Jadi semakin meditasi, semakin kita rasanya nggak karu-karuan, kayak bisul bermunculan, pluk gitu loh. Jadi semakin meditasi semakin tersayat-sayat, itu bisa.
Kenapa? Sekali lagi, karena di dalam keheningan itu kita nembus ke alam bawah sadar. Nah, ketika di alam bawah sadar ini banyak luka, luka itu muncul ke permukaan. Alam bawah sadar misalnya bagaimana? Ketika kecil, Anda suka diperbandingkan dengan anak tetangga. Ketika kecil, Anda suka mendapatkan cemoohan dari keluarga besar misalnya. Apapun itu bentuknya, itu kan membawa luka. Nah, itu kalau bertumpuk-tumpuk, ya, sampai besar nggak terilis, menjadi luka batin yang ada di alam bawah sadar. Nah, kalau ini dibereskan, bukan berarti Anda juga selesai, ya. Kalau Anda di kehidupan lalu itu punya luka batin belum dibereskan, itu terbawa ke kehidupan sekarang. Itu yang namanya luka batin di level unconscious mind atau pikiran tak sadar. Ada orang sudah meditasi, loh, saya ini udah membersihkan semua luka batin saya, kok masih nggak enak, nggak nyaman, ini datang dari mana? Itu sangat niscaya munculnya dari kehidupan yang lampau. Jadi bisa saja di kehidupan lampau itu Anda pernah patah hati, belum diberesin, sampai sekarang rekamannya masih di bawah. Ada yang sudah bisa membereskan ini, ternyata masih ada yang membuat dirinya tidak nyaman, tiba-tiba jatuh kesadarannya ternyata, ya. Ini di unconscious mind juga, tetapi datang ke kita melalui alur genetika. Jadi yang punya masalah itu kakek moyang, nenek moyang, dia baperan, watak baperannya nempel di badan kita, itu bisa, ya. Nah, jadi membereskan sisi gelap ini yang sifatnya luka batin nggak gampang, Anda berlapis-lapis. Nah, kalau Anda nggak konsisten bagaimana? Ya, kalau Anda nggak serius begini, ya Anda belajar spiritualnya nggak akan menghasilkan transformasi jiwa. Oke. Dan catatannya adalah, ya, luka batin dengan semua layernya ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan niat baik, nggak bisa. Saya kan udah punya niat baik, nggak bisa, nggak cukup. Anda butuh keheningan yang konsisten, butuh energi yang semakin besar yang diakses dari keterhubungan dengan diri sejati. Oke? Nah, sama saja, ya. Sisi gelap dalam bentuk keangkaran murkaan yang namanya keserakahan, ya. Kecenderungan untuk tidak menjadi diri yang otentik, maunya kita menopeng ini supaya dianggap bagus, atau nggak enakan sama orang lain karena kita takut kehilangan teman, ya. Apapun juga, itu menjadi sisi gelap kita. Termasuk kalau kita masih takut terhadap masa depan, nanti gimana kalau ada ini, ada itu sisi gelap, ya. Nah, jadi sebetulnya belajar spiritual ini ya gampang, tapi sekaligus nggak sederhana. Nah, makanya saya menyarankan Anda itu semua itu menata dirinya itu sistematik gitu loh. Ya, Anda beresin satu-satu gitu ya. Dan Anda harus punya sebuah mekanisme mengevaluasi PR Anda ini sudah beres atau belum. Jangan sampai Anda sudah berlama-lama belajar spiritual, PR-nya kagak beres-beres, terus buat apa? Itu yang maksud saya. Hati-hati, jangan sembarang melangkah di dunia spiritual tanpa mengerti tujuannya. Oke. Nah, saya mengajak Anda semua itu betul-betul membereskan layer-layer masalah kita itu secara bertahap. Di dalam bahasa psikologis disebut sebagai shadow, ya. Setiap orang itu punya shadow sendiri, punya bayang-bayang gelap sendiri, ya. Ini harus Anda bereskan. Nah, sumber penyelesaian masalahnya ada di dalam diri Anda, disebut sebagai diri sejati dengan kasih murni yang memancar dari diri. Baik, satu lagi ya, yang ini memang tidak gampang juga. Soal bagaimana relasi kita dengan dunia lain, dengan hal-hal yang metafisik ya, terutama dengan makhluk-makhluk dari alam bawah. Gini hukumnya, sedikit saja ya, Anda itu memancarkan satu bentuk keangkaran murkaan. Misalnya Anda tiba-tiba, saya mau jadi orang sakti supaya orang lain itu kagum sama saya. Saya mau punya keahlian tertentu supaya saya bisa menaklukkan orang yang saya senangi, ya. Itu kan kayak sederhana, tetapi itu adalah sebuah pancaran vibrasi ke alam semesta yang menarik realitas yang sesuai vibrasinya dengan itu. Makanya banyak orang ya
nggak pakai jampi, nggak suka ubur rampe, tapi tetap kesambet juga karena itu. Vibrasi Anda itu sama menariknya dengan ubur rampe macam-macam. Oke, gitu. Jadi ego Anda, hasad egoistik Anda itu membuka pota-pota dimensi. Kalau Anda tidak waspada, Anda pasti kesambet, gitu ya. Apalagi kalau kemudian Anda rajin meditasi, tambah parah nanti masalahnya. Makanya saya bilang meditasi itu tidak menjamin apa-apa kalau caranya salah. Ya. Nah, pada aspek ini saya perlu memberikan sebuah garis bawah. Ya. Pengalaman metafisik, pengalaman supranatural itu sama sekali bukan jaminan pencerahan. Oke. Suatu saat tiba-tiba Anda meditasi, Anda bisa merasakan tubuh Anda, ya, jiwanya lepas, ya. Tubuh halus Anda yang keluar dari tubuh kasar ini ketemu macam-macam. Apakah itu pencerahan? Belum tentu. Ya. Terus Anda tiba-tiba merasa ketemu dengan Dewi Kuan Im atau Dewa Wisnu atau Yesus. Apakah itu tanda pencerahan? Belum tentu. Ya. Pertama, kenapa belum tentu? Apapun yang Anda temukan di dunia astral itu belum tentu aslinya. Karena makhluk-makhluk alam bawah, apalagi yang semakin canggih, dia bisa menyamar jadi apapun dengan penampilan sebijaksana apapun. Jadi kalau Anda ketemu dengan Dewa Wisnu atau Yesus, belum tentu asli. Makanya banyak orang ngaku-ngaku tetapi tidak mengalami transformasi diri. Jadi bolak-baliknya, ya, pengalaman spiritual apapun, pengalaman metafisik apapun, itu hanya berguna bagi diri Anda kalau itu membawa Anda menjadi makin jernih, makin damai, makin bahagia. Kalau tidak, kagak penting. Makanya kalau dibalik, saya kok nggak pernah lihat yang aneh-aneh, kagak penting. Ya, laku spiritual itu bukan untuk itu. Ya, Anda tidak usah melihat dimensi lain asal Anda semakin hari semakin damai, bahagia, selesai. Itu Anda sudah spiritualis. Ya. Oke, clear ya. Nah, begini, dalam banyak kasus membaca diri itu tidak mudah dilakukan kalau kita tidak di dalam kapasitas yang memadai. Oke. Pada titik inilah mayoritas orang sebetulnya memang butuh guru spiritual. Sekarang kalau Anda tidak berguru, bagaimana Anda tahu Anda tercerahkan? Saya mau tanya. Merasa-merasa semua juga bisa. Ya, ngaku-ngaku, siapa yang nggak bisa? Semuanya bisa. Tetapi betul-betul kita tahu apakah kita sudah jernih apa belum. Kalau kita bukan ahlinya juga tidak gampang. Nah, kalau Anda sudah pernah tercerahkan di masa lalu, ya, tentu saja kebutuhan Anda akan spiritual ini mengecil karena Anda sudah punya modal sendiri. Dalam banyak kasus mereka yang tercerahkan di masa lalu lahir kembali, nggak usah pakai spiritual juga jadi. Tapi jumlah yang kayak begini ini di bawah 0,1% dari populasi. Bukan di bawah 1% ya, di bawah 0,1. Oke. 99,9% orang sebetulnya butuh pembimbing. Kenapa? Karena dia belum punya modal dasar yang kuat untuk mencapai pencerahan sendiri. Nah, sang guru ini akan punya peran apa? Satu, memberikan satu metodologi yang paling efektif dan realistis bagi setiap diri untuk mencapai pencerahan. Sehingga kita nggak muter-muter gitu loh. Straight to the point. Oke, satu. Kedua, tugas guru ini adalah melimpahkan energi kasih yang mengakselerasi. Yang mestinya jalannya timi-timi gitu ya, akhirnya bisa syuh. Ya. Oke. Yang ketiga, setiap Anda bertumbuh sekali lagi pasti ada challenge, dan beberapa challenge itu sebetulnya bisa tidak